Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, kita ketemu lagi di minggu ini, di mana minggu ini adalah minggu terakhir untuk perkuliahan di bulan 4 atau di bulan puasa. Nanti teman-teman semuanya berakhir perkuliahan di tanggal 30 April. Kita ketemu lagi nanti di Mei setelah Lebaran, yaitu di tanggal 24 Mei. Nah, untuk yang teman-teman tidak mudik nanti bisa ketemu juga melalui offline ketika sudah kembali perkuliahannya atau tanggal 24 Mei. Bagi teman-teman yang posisinya berada di kampung halaman dan belum ke Jogja, juga bisa dilanjutkan perkuliahan nanti di tanggal 24 Mei itu dengan online atau tatap mukanya virtual. Nah, oke. Teman-teman semuanya, minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai kutipan, di mana kutipan itu ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang mana kutipan langsung kemarin sudah saya jelaskan, di mana ada kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Dan sekarang saya akan menjelaskan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini juga sama, yaitu kutipan tidak langsung panjang dan kutipan tidak langsung pendek. Kalau kutipan langsung kita katakan bahwasanya teman-teman bisa melakukan kalau kutipan langsung pendek ya, itu teman-teman mengambil kutipan tanpa merubah atau menambahkan kata-kata ataupun menambahkan tanda baca dan dari teman-teman, tapi teman-teman melakukan copy paste secara langsung. Itu kutipan langsung pendek. Tetapi tidak asal copy paste, melainkan ada aturan yang harus ditaati atau ada syarat untuk melakukan kutipan langsung. Salah satunya adalah dengan memberi tanda petik di awal dan tanda petik di akhir sebelum adanya kutipan. Selain itu juga jaraknya itu kalau kutipan langsung panjang langsung pendek itu mengikuti baris atau alinea teks penulis. Sedangkan untuk kutipan langsung panjang itu harus berbeda barisnya atau alinea baru, membentuk alinea baru dan menjorok ke dalam. Nah, itu untuk kutipan langsung. Sedangkan sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan tidak langsung ini lebih mudah sebenarnya teman-teman. Syarat-syaratnya juga tidak terlalu banyak seperti kutipan langsung, karena memang kalau kutipan tidak langsung ini bahasanya kita parafrase. Kita menggunakan bahasa kita sendiri untuk menuliskan kalimat-kalimat yang kita kutip. Jadi kita hanya mengambil intisarinya saja, lalu kita menuliskan kembali dengan tatanan bahasa kita atau menggunakan bahasa kita sendiri. Kutipan yang dituliskan dengan menggunakan kalimat penulis, nah disesuaikan dengan gaya bahasa dan cara penyampaian serta penyajian penulis sendiri. Ini yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung, di mana kita menuliskan kembali kalimat atau maksud dan tujuan dari kalimat yang kita kutip dengan menggunakan bahasa ataupun tatanan penulisan dari kita sendiri. Karena kalau yang namanya kutipan tidak langsung itu pasti akan berbeda-beda antar orang, karena struktur tatanan bahasa setiap orang itu pasti berbeda, sehingga untuk kutipan tidak langsung ini pasti akan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri bagi setiap orang. Misalkan tatanan bahasanya dia menggunakan kata sambung dan sebagainya, atau mungkin dia banyak menggunakan kata pengganti dan sebagainya. Nah, ini kutipan tidak langsung. Sehingga kutipan tidak langsung ini penting bagi seorang penulis karena memang dianjurkan ketika menulis itu kalau mau mengutip ya kutipan yang paling ideal adalah kutipan tidak langsung. Bukan berarti kutipan yang langsung itu tidak ideal, kutipan langsung itu boleh, tetapi kan ada batasannya. Kan tidak mungkin menulis dalam satu paragraf itu kutipan langsung semua, itu kan tidak mungkin. Pasti ada beberapa kalimat yang memang itu kalimat penulis sendiri atau kalimat dari kita sendiri. Kalau kutipan tidak langsung, apakah boleh mengutip satu paragraf kutipan tidak langsung semua? Juga tidak dibenarkan. Sebenarnya boleh, tetapi tidak dibenarkan. Bukan berarti tidak diperbolehkan, tapi secara etika lebih baik kutipan tidak langsung ini jangan satu paragraf. Tetapi minimal dalam satu paragraf itu ada satu kutipan tidak langsung.
yang mana kutipan tidak langsung ini kita bisa masukkan ke dalam teks penulis atau penyajian penulis sendiri. Nah, kutipan tersebut merupakan ringkasan dari persepsi penulis atas tulisan yang akan dikutip. Nah, ini ciri-cirinya kutipan tidak langsung pendek itu tidak melebihi 1 alinea, tidak boleh lebih dari 1 alinea atau 1 paragraf. Ya, mungkin kalau dalam 1 paragraf ada kutipan tidak langsung pendek itu kita mengutip 1 kalimat atau 2 kalimat. Nah, itu boleh, tidak dipermasalahkan selama memang kita menyajikan kutipan tersebut menggunakan bahasa sendiri, yaitu bahasa kita, sehingga kutipan tersebut adalah dinyatakan sebagai kutipan tidak langsung. Apakah kalau kutipan tidak langsung sudah menggunakan bahasa sendiri berarti boleh tidak mencantumkan nama orang yang kita kutip? Itu juga tidak dibenarkan. Kutipan tidak langsung ataupun kutipan langsung yang namanya mengutip itu sama-sama harus menyajikan atau harus menampilkan, harus menuliskan nama orang penulis aslinya. Jangan sampai orang yang kita kutip itu tidak masuk dalam tulisan yang kita lakukan atau kita kutip. Yaitu ketika kita tidak memberikan nama, mencantumkan nama orang yang kita kutip, idenya yang kita kutip itu kita tidak cantumkan nama orangnya, maka kita dianggap sebagai plagiasi atau sebagai orang yang mencuri ide orang lain. Walaupun sudah dilakukan kutipan tidak langsung, tetap yang namanya orang yang punya ide atau kutipan tersebut itu wajib dimasukkan atau kita namanya mengutip ya. Mengutip itu berarti wajib ada siapa tulisan yang kita kutip atau dari mana kita mengutip tulisan tersebut. Itu kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung pendek itu tidak melebihi 1 alinea, dinyatakan dalam karya penulis dalam alinea bersangkutan. Jadi kutipan tidak langsung ini dia tidak lebih dari 1 alinea dan dia menjadi satu dengan teks penulis atau teks tulisan yang kita sedang tulis. Sedangkan kutipan tidak langsung panjang, itu panjang kalimat melebihi 1 alinea, kutipan dicantumkan dalam alinea tersendiri, jarak antar baris tetap 2 spasi. Kalau kutipan tidak langsung panjang, itu boleh melebihi 1 alinea atau boleh melebihi 1 alinea, boleh melebihi 1 paragraf. Lalu kutipan yang dicantumkan dalam alinea itu adalah kutipan dicantumkan dalam alinea tersendiri. Dia membuat alinea baru. Lalu jarak antar baris itu 2 spasi. Nah, ini untuk kutipan tidak langsung panjang. Contohnya seperti apa? Ini ada contohnya. Ini contoh kutipan kutipan tidak langsung pendek, di mana ini saya contohkan menggunakan catatan body note ya, sorry. Ini body note bukan footnote, menggunakan catatan perut atau body note. Nah, di mana di sini ini adalah yang saya blok ini adalah teks yang ditulis oleh seorang penulis atau teks penulisnya. Lalu yang ini baru yang namanya kutipan yang saya beri tanda merah ini. Nah, ini yang dimaksud kutipan tidak langsung pendek, di mana penulis itu menuliskan jabatan struktural eselon 2 rentan dipengaruhi karena jabatan tersebut merupakan jabatan strategis sampai dengan sangat mudah sekali untuk diintervensi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bisa menguntungkan kelompok tertentu atau segelintir orang. Ini teks penulis atau tulisan dari yang menulis. Lalu kita akan mengutip untuk memperkuat argumen kita. Untuk memperkuat argumen ini, maka saya mengutip dari tulisannya siapa? Mawadah. Berdasarkan pernyataan Mawadah 2013 bahwa permasalahan di atas harus dilakukan upaya reformasi birokrasi di sektor kepegawaian, di mana dengan adanya reformasi birokrasi tersebut harapannya akan tercipta birokrasi yang bersih dan sehat. Nah, ini adalah kutipan tidak langsung, di mana dia tidak lebih dari 1 alinea, tetapi dia dijadikan satu dengan teks dari penulis, tidak dipisahkan. Ini jadi satu seperti ini.
Kalau kita menggunakan catatan kaki, ya maka nanti di setelah titik ini dia akan ada angka 1. Nah, itu kalau menggunakan catatan kaki. Cuman yang saya contohkan adalah menggunakan body note atau catatan perut. Ini untuk kutipan tidak langsung pendek. Lalu bagaimana dengan kutipan tidak langsung panjang? Kutipan tidak langsung panjang itu karena di situ tadi dibolehkan adalah lebih dari satu alinea dan membentuk alinea baru. Maka ini kutipan langsung panjang yang saya blok merah ini semua, ini adalah kita dianggap sebagai kutipan langsung panjang. Mungkin kutipannya karena ada berbagai macam hal, misalkan di situ ada berbagai macam poin seperti ini misalkan. Berdasarkan pernyataan Toha 2014 dalam Sudrajat bahwa promosi jabatan tinggi pertama di lingkungan Provinsi Jawa Timur belum menggunakan sistem merit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan besar kutipan tidak langsung panjang itu karena ada poin-poin yang mau dijelaskan lebih detail kembali. Sehingga poin-poin ini juga diparafrase kembali dengan bahasa kita atau kita susun kembali poin-poin ini dengan menggunakan bahasa kita. Ini kutipan tidak langsung panjang. Jadi kalau kutipan tidak langsung itu sangat mudah. Kita hanya membaca tulisan orang lain, lalu kita ambil intisarinya apa, intisarinya atau apa maksud dan tujuan dari tulisan itu, lalu kita tuliskan kembali dengan menggunakan bahasa kita mandiri atau kita sendiri. Ini kutipan tidak langsung panjang dan pendek. Ini contohnya lagi, misalkan salah satu bentuk perubahan yang dapat dirasakan dan dilihat, ini adalah penulis, ini punya penulis sampai dengan ini, lalu ada kutipan, kutipannya mana? Untuk memperkuat yang saya blok ini, maka penulis mengutip dari tulisannya Lod Leidesdorff dan Manuel Castel. Di sini berbeda dengan masyarakat tradisional yang lebih inklusif dan independen dan seterusnya. Yang ini adalah kutipan, di mana kutipan ini sudah kita paraphrase menggunakan bahasa kita, lalu kita tidak lupa juga mencantumkan nama orang yang kita kutip. Siapa? Lod ini, Lod Leidesdorff dan Manuel Castel dan seterusnya. Atau yang di atas tadi, yang di sini misalkan Toha, atau yang ini Mawadah. Nah, ini contohnya untuk kutipan tidak langsung panjang dan kutipan tidak langsung pendek. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Minggu depan karena kita sudah mulai libur, jadi teman-teman silakan untuk dibaca kembali, untuk dipelajari kembali materi yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti tugasnya saya akan berikan di pertemuan pertama setelah Lebaran. Jadi saya akan review ulang setelah Lebaran untuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Setelah itu nanti akan ada penugasan dari saya mengenai penugasan pembuatan sebuah paragraf, yaitu minimalnya adalah 3 halaman. Di situ harus ada kutipan langsung dan tidak langsung, baik itu panjang maupun pendek. Nanti setelah Lebaran saja, karena kalau saya berikan sekarang teman-teman nanti pasti tidak akan konsen karena sudah memikirkan untuk mungkin teman-teman ada yang ingin mudik sebelum pelarangan atau gimana, atau mungkin teman-teman yang sudah di rumah sudah ada aktivitas lain yang mungkin ingin memeriahkan bulan suci Ramadan pada tahun ini, karena tahun ini juga sudah ada sudah diperbolehkan untuk sholat raweh berjamaah di masjid walaupun masih terbatas. Nah, itu dari saya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, apalagi nanti ketika sudah memasuki bulan Syawal atau Idul Fitri, teman-teman tetap harus menjaga protokol kesehatan supaya tetap COVID-19 di Indonesia segera berakhir dan kita bisa tatap muka secara full di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga juga pemerintah sudah mengizinkan dan kita semua sudah divaksin oleh pemerintah, sehingga di aktivitas-aktivitas berikutnya kita bisa normal kembali, tidak menggunakan aktivitas new normal, tetapi sudah normal kembali seperti sebelum adanya kasus COVID-19. Kasus COVID-19. Jadi itu dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, baik ada kesalahan dari ucapan maupun tindakan yang telah saya lakukan selama kurang lebih dari bulan Februari sampai dengan bulan April ini mengajar atau bertatap muka dengan teman-teman, baik itu secara offline maupun virtual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi nanti di bulan Syawal, yaitu tepatnya setelah Idul Fitri di tanggal 24 Mei, yaitu awal perkuliahan setelah Lebaran. Jadi teman-teman bisa beraktivitas setelah Lebaran itu dari rumah masing-masing, atau yang tidak mudik ya bisa tatap muka secara langsung di Jogja atau di kampus. Oke, itu saja teman-teman. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jaga kondisi tubuh. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, baik itu masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.